Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran SKI kelas 10, yaitu materi yang akan kita bahas mengenai dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Kalau kita lihat di dakwah Rasulullah SAW periode Mekah ini ada strategi dakwah, kemudian substansi dakwah, yang mana strategi dakwah Rasulullah ada dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum masuk ke strategi dakwah Rasulullah SAW, kita akan membahas latar belakang masyarakat Mekah terlebih dahulu. Di mana latar belakang masyarakat Mekah pada dahulu, mereka pada zaman jahiliyah, di mana masyarakat Arab sebelum menerima Islam, mereka menyembah yang namanya berhala. Berhala-berhala yang mereka puja, yang mereka sembah, yang terkenal yaitu seperti Lata, Uzza, dan Manat. Selain menyembah berhala, mereka suka memperjualbelikan budak belian. Mereka gemar minum minuman keras, berjudi, dan berzina. Selain itu, mereka juga suka merendahkan wanita. Bangsa Arab pada saat itu terpecah menjadi suku-suku atau kabilah yang saling membanggakan suku mereka masing-masing. Kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan berdasarkan kekuasaan, kedudukan, kekayaan, dan keturunan. Setelah kita mengetahui latar belakang dari masyarakat Mekah, kemudian kita akan membahas penyebaran Islam di Mekah. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul ketika menginjak usia 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq, surat ke-96, ayat 1-5. Inilah wahyu yang pertama sekali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khadijah merupakan orang pertama yang beriman dan masuk Islam. 2,5 tahun kemudian, Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Muddatsir, surat ke-74, ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelaslah misi dakwah Rasulullah SAW, yaitu mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sekutu baginya. Baik, berikut adalah surat Al-Muddatsir ayat ke-1-7 yang diterima Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhal muddatsir, Wahai orang yang bergemuk, berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhan, wa thiyabaka fatahhir,
dan bersihkanlah pakaianmu, والرجز فاهجر dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, ولا تمنن تستكثر dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, ولربك فاصبر dan karena Tuhanmu bersabarlah. Setelah kita mendengar, mengamati dari surat Al-Muddatsir ayat 1-7, wahyu yang kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan membahas substansi dakwah periode Mekah. Dari substansi dakwah periode Mekah, Nabi Muhammad menegakkan tauhid, kemudian mengajarkan akhlak mulia, menekankan adanya kehidupan setelah mati, mengajarkan persamaan derajat antar sesama, mengajarkan ibadah makna. Selain itu, substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nabi Muhammad SAW menyeru dan mengajak manusia itu untuk bertauhid. Kemudian menyeru dan mengajak manusia untuk meyakini adanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Menyeru, mengajak, dan mencontohkan manusia untuk selalu berakhlak terpuji. Menyeru dan mengajak manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah pokok. Menyeru dan mengajak manusia untuk senantiasa menyadari bahwa dirinya diciptakan Allah sederajat dengan manusia yang lain, sedangkan yang membedakan adalah ketakwaan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada manusia arti penting ilmu pengetahuan dan kerjasama, membangun persaudaraan dan persatuan dalam dakwah di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke metode dakwah Rasulullah SAW. Di metode dakwah Rasulullah SAW ada dua metode, yaitu pertama secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun lebih Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi dilakukan dimulai dari mengajak anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Usaha Rasul tidak sia-sia. Berkat dakwah beliau, anggota keluarganya pun satu persatu mengikuti ajarannya. Mereka adalah Khadijah, Ali, Abu Bakar, Zaid, Bilal bin Rabah, dan lain-lain. Kemudian metode kedua yaitu metode dakwah secara terang-terangan. Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Hijr ayat 94, yang mana artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat ke-94.
Dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hasyim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hasyim yang masuk Islam tetapi merahasiakannya, yaitu pertama Ali bin Abu Thalib, kemudian Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harithah. Rasul mengumpulkan penduduk Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Beberapa pembesar Quraisy yang masuk Islam antara lain Hamzah bin Abdul Muthalib, masuk pada tahun ke-6 kenabian, dan Umar bin Khattab masuk pada 581 sampai 644 Masehi. Menyebarkan dakwahnya kepada penduduk di luar kota Makkah. Yang masuk Islam antara lain Abu Jar al-Ghifari, yaitu seorang tokoh kaum Ghifar, dan Tufail bin Amr ad-Dausi, yaitu seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Nah, dari dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan secara terang-terangan, menimbulkan reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama, reaksi yang ditimbulkan yaitu kemarahan kaum Quraisy menganggap Nabi Muhammad menghina nenek moyang mereka dan Tuhan mereka, yang selama ini yang mereka anggap berhala itu adalah Tuhan mereka. Kemudian reaksinya adalah mengintimidasi terhadap umat Islam, memaksa budak-budak yang telah masuk Islam untuk kembali menyembah berhala. Kemudian adanya penganiayaan terhadap orang-orang yang hijrah ke Habsyah. Ya, peristiwa ini terjadi pada tahun 615 Masehi. Akan tetapi Rasulullah SAW masih tetap tinggal di Mekah. Nah, hasil perjuangan Rasulullah dalam dakwah Islam yaitu pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Di antaranya adalah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Quba, dan Nabawi. Persatuan dan persaudaraan sesama muslim dan non-muslim. Kemudian peletakan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Dari rangkaian semua yang terjadi, dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan, adanya reaksi dari kaum Quraisy, kemudian bisa kita lihat hasil dari perjuangan Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan. Ada ibrah perjuangan Rasulullah SAW yang harus kita ketahui, yaitu pertama, terus-menerus belajar dan meningkatkan kreativitas, bersabar, ulet, dan terus istiqomah, selalu meyakini bahwa pertolongan Allah pasti datang, memahami dan menyadari bahwa tugas seorang muslim adalah berdakwah dengan bijaksana, memberi dan mendiskusikannya dengan cara terbaik, memahami dan meyakini bahwa ujian pasti akan datang. Tidak ada membeda-bedakan orang lain, mempertemukan dan mempersatukan beberapa kelompok yang berbeda, membangun fasilitas dakwah, menciptakan dan memperbaiki kekuatan ekonomi, politik, sosial, dan militer, menjadikan semangat, kegigihan, dan metodologi perjuangan Rasul dan kaum muslimin sebagai motivasi dan inspirasi. Yang terakhir, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga kita semua mendapatkan ibrah perjuangan Rasulullah SAW. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk
like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.